Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun para pemirsa berada. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi fisika dari Universitas Erlangga dengan NIM akhir 03 dari angkatan 2022. Jadi eh, saya membuat video ini untuk keperluan ujian akhir semester saya di mata kuliah Fisika Matematika 3. Nah, terkait dengan ujian Fisika Matematika 3, eh, saya saya mendapatkan tugas untuk mm, pertama mengacak angka terlebih dahulu. Nah, untuk proses pengacakan angka ini kita akan menggunakan bantuan ChatGPT dan juga Python. Nah, jadi pertama kita harus mengetikkan dulu di ChatGPT, yakni eh, tolong buatkan program yang dapat memilih angka dengan acak dari 0 sampai 9. Bentar. Setelah itu, ChatGPT akan membantu kita dalam membuat programnya menggunakan library random dan eh, dan akan kita langsung buka di IDE kita. Sebentar, saya akan pindahkan. Mungkin ini aja biar enak. Nah, mungkin saya akan kemudian. Nah, dan kita akan pilih. Oke, yang muncul adalah angka 6. Nah, terkait dengan angka 6 dari soal yang diberikan di UAS, yakni tentang iso isoperimetric problem. Oke, kita akan lanjut ke ChatGPT. Oke, baik, oke. Hmm, kita akan mulai dengan chat baru aja. Bentar ya, sepertinya agak error. Nah, hmm, berikan penjelasan terkait isoperimetric ya. Isoperimetric problem. Nah, dijelaskan ya sama ChatGPT untuk isomet
isoperimetric problem, yakni suatu masalah klasik dalam matematika yang berhubungan dengan geometri dan analisis variabel. Nah, ini sesuai dengan topik dari materi utama kita, yakni kalkulus variasi. Maka di sini ada analisis variabel. Nah, ini dari kisahnya dulu ya, dari sejarahnya, yakni masalah isoperimetrik ya dipelajari sejak zaman kuno, matematika Zenodorus versi klasik. Kemudian, nah ini yang penting. Jadi dibuat untuk apa sih isoperimetric problem ini? Nah, ini dijelaskan di sini yakni kontur tertutup dengan panjang L pada daerah tertutup yang memiliki luasan maksimumnya itu A. Nah, jika secara matematis, jika C adalah kontur tertutup dengan panjang L, maka jika ingin memaksimalkan luas A dari daerah yang dibatasi oleh C, karena kan dia tertutup ya, maka dibatasi oleh C, maka berdasarkan prinsip isoperimetrik, lingkaran adalah bentuk yang memaksimalkan luas ini. Nah, itu nanti akan jelaskan lebih jauh lagi. Ini untuk aplikasinya juga. Ini ada teoremanya, ada geometri, geometri diferensial, yakni analisis konsep kurva, kalkulus variasi untuk membuktikan bahwa lingkaran adalah solusi yang optimal. Kita menggunakan metode kalkulus variasi untuk mempertimbangkan variasi kecil dari kurva tertutup dan menganalisis perubahan pada luas dan keliling. Nah, aplikasinya di fisika itu konsep isoperimetrik itu muncul dalam berbagai konteks, misalnya dalam studi permukaan minimal, prinsip energi minimal, pada gelembung sabun, itu kan cenderung gelembung sabun itu kan cenderung juga membentuk permukaan bulat ya. Nah, kenapa kok bulat gitu loh? Kenapa enggak kotak gitu kan? Kan nggak ada yang nyuruh kalau misalnya harus bulat ya bentuk gelembung gitu. Nah, karena bentuk bulat atau ya bentuk tiga dimensi dari lingkaran itu adalah bentuk yang dapat memaksimalkan memaksimalkan luasan luasan dari kontur tertutup dan juga meminimalkan energi permukaan. Jadi kalau misalnya dia kan luasnya maksimum, maka energi dari masing-masing permukaan itu juga akan minimal sehingga gelembung itu tidak mudah pecah. Kalau kita pakai kotak atau misalnya kita pakai persegi, maka akan ada di titik-titik tertentu di mana energi permukaannya itu sangat tinggi dan itu bisa jadi eh, tempat di mana ia akan pecah. Oke, ini kan masih teorinya ya. Nah, sekarang kita tanya lagi ke GPT. Ini kita dapat kesempatan GPT-4, cuma ya karena tidak premium, ya mungkin nanti di tiga perjalanan akan jadi GPT 3.5. Tapi oke lah, tidak masalah. Kita akan tanya lebih detail lagi ya. Ini, eh, oh ya lupa, maaf, maaf. Tolong jelaskan terkait, tolong jelaskan secara matematis dengan sangat detail. Nah, di sini juga eh, cukup banyak ya, cukup banyak jawaban dari GPT, yakni pernyataan masalah isoperimetrik. Nah, masalah isoperimetrik itu yang kayak dijelaskan tadi ya sebelumnya tetap sama pernyataan masalahnya. Ya, ini memaksimalkan luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran atau suatu kontur tertentu, batas tertentu. Nah, teoremanya yakni P kuadrat per 4 pi A itu lebih besar sama dengan satu. Nah, hal ini bisa terjadi jika dan hanya jika kurvanya itu berbentuk lingkaran. Nah, pembuktiannya banyak.
Yang pertama, itu bisa pakai kalkulus variasi dan geometri diferensial. Cuma mungkin kita akan fokus ke kalkulus variasinya. Oke, di sini ada yang pertama yakni notasi dan definisi. Gamma adalah ya bisa audiens baca sendiri ya. Dan A-nya itu luas daerah yang dibatasi oleh gamma. Nah, misal kurva gamma diparametrisasi oleh R dalam fungsi S, di mana S adalah panjang busur dari titik S sama dengan 0 hingga S sama dengan P. Ya kan, karena kan dia pembatas kan. Nah, maka mutlak dari turunan pertamanya ini sama dengan 1. Kemudian untuk kelilingnya, kita bisa pakai integral. Integral 0 sampai P untuk ds sama dengan P itu sendiri. Karena kan dia keliling. Maka keliling itu setara dengan panjang dari pembatasnya. Nah, tapi kalau kita nyatakan dengan rumus Green, nah itu akan jadi seperti ini. Luasannya itu setengah integral 0 sampai P, R dalam fungsi S dikalikan dengan R aksen dalam fungsi S juga, ds. Nah, kemudian kita akan menuju ke identitas isoperimetrik. Untuk di identitas isoperimetrik, yakni menggunakan menghubungkan keliling dan luas. Nah, tadi kan udah dicari ya kelilingnya. Terus luasnya juga A itu kan menyatakan luas area, luasan areanya. Oke, dimisalkan dengan gamma adalah kurva mulus tertutup, maka untuk setiap fungsi, yakni ya, seperti ini. Dan nantinya akan menghasilkan 2A. Nah, untuk pada kasus lingkaran, nah, untuk membuktikan bahwa kesetaraan hanya terjadi untuk lingkaran, kita bisa memperhatikan kurva lingkaran dengan radius R. Dengan P-nya itu 2πr, dan A-nya itu πr kuadrat. Maka kalau kita substitusikan, kayak tadi kan P itu kan pembatasnya ya, kan P kuadrat per 4 πa. Kalau kita substitusikan, itu akan sama, dan hasilnya juga 1. Tadi kan syaratnya kan lebih besar sama dengan 1, dan itu bisa dipenuhi. Nah, jadi kesimpulannya, masalah isoperimetrik ini menggunakan konsep dari geometri dan kalkulus variasi untuk menunjukkan kalau lingkaran atau lingkaran dalam 2 dimensi atau kalau dalam 3 dimensi itu ya bola, bentuk bola itu adalah bentuk yang dapat memaksimalkan luas untuk keliling tetap. Nah, ketidaksetaraan isoperimetrik menghubungkan keliling dan luas. Dan kesetaraan dalam ketidaksetaraan, nah ini agak agak itu ya tricky untuk memahaminya. Tapi intinya seperti yang disebutkan di awal, isoperimetric problem ini bagaimana kita bisa mencari luasan luasan yang dibatasi oleh suatu kontur tertentu itu menjadi maksimal. Luasnya itu bisa maksimal. Dan bentuk yang paling maksimal ya lingkaran. Dan sudah dibuktikan tadi di atas seperti apa. Oke, kalau gitu kita akan tanya ke GPT tentang ada nggak sih soal yang sulit banget gitu. Berikan saya 5 soal yang wait bentar. Tapi mungkin aplikasinya kita perlu ulik lebih dalam lagi ya. Kita cari dulu aplikasi dari isoperimetric problem. Nah, ini banyak sekali ya. Dan nggak cuma di fisika, di biologi pun ada, di matematis, analisis fungsional ada, di teknik pun ada, di teknik dan juga desain, ekonomi, logistik juga ada, astronomi apalagi. Oke, akan kita bahas dari yang awal dulu, dari fisika. Nah, isoperimetric problem di fisika itu terkait dengan meminimalisi energi permukaan. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, tentang sabun, gelembung sabun itu, gelembung, itu juga meminimalisasi energi permukaan. Selain itu, di optika geometrik, optik geometris, yaitu bentuk lensa. Nah, jadi kan bentuk lensa itu kan biasanya
ada yang cembung, ada yang cekung, tapi sama aja itu kan merupakan potongan dari sebuah bola. Dan bola adalah bentuk tiga dimensi dari lingkaran. Nah, ini juga memanfaatkan isu perimetric problem. Karena kenapa bentuk itu diambil? Karena bentuk seperti yang dari potongan bola yang bisa berupa cekung atau cembung itu bisa optimal untuk mengumpulkan cahaya dari sumber tertentu. Dan itu bisa nanti dipakai nggak cuma lensa untuk eksperimen, untuk kesehatan juga untuk buat kacamata. Orang yang rabun jauh, rabun dekat, itu kan titik fokusnya kan tidak pas jatuh di retina dan itu bisa dibantu menggunakan lensa. Dan lensa itu juga dipakai diambil dari isobarimetric problem. Kemudian lanjut di biologi. Nah, di biologi kalau kita bicara tentang sel, sel itu kan bentuknya lingkaran. Nah, enggak semua lingkaran, cuma untuk sel hewan itu lingkaran. Kalau untuk sel tumbuhan ya tergantung dari dinding selnya. Tapi untuk sel hewan, mamalia termasuk manusia itu berbentuk lingkaran. Nah, kenapa kok berbentuk lingkaran gitu loh? Kenapa sel itu berbentuk lingkaran? Ya tentu untuk memaksimalkan volume. Contohnya sel darah merah. Dia bentuknya apa? Bikonkaf. Bikonkaf yaitu bikonkaf itu dua-duanya cembung, cembung cekung, mohon maaf. Kedua sisinya itu cekung. Nah, tujuannya apa? Ya untuk memaksimalkan permukaan untuk membawa oksigen. Karena sel darah merah itu tujuannya juga untuk menyebarkan oksigen. Kalau bentuknya lurus, bentuknya datar, ya oksigen yang ke bawah itu sedikit. Kalau bentuknya bikonkaf, itu oksigen yang terbawa itu bisa lebih banyak. Kemudian selanjutnya yakni struktur alveoli. Nah, kalau manusia kan juga menghirup oksigen ya, nggak cuma manusia, mamalia ataupun ya semua makhluk darat kebanyakan itu banyak menggunakan paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada alveolus. Alveolus itu kayak gelembung-gelembung kecil. Nah, kenapa gelembungnya itu bentuknya kok lingkaran? Kok enggak bentuknya kayak pipa? Kok enggak silinder? Kok enggak bentuknya itu segitiga atau gimana? Kenapa kok harus lingkaran? Ya kembali lagi untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan ruang. Kalau di dalam dua dimensi untuk memaksimalkan luasan, karena ini kita bicara dalam tiga dimensi, maka untuk memaksimalkan volume. Sehingga gas yang disedot atau gas yang dihirup itu bisa maksimal. Nah, Nah, itu juga dipakai. Kan tujuannya sama kan untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan. Kalau di dua dimensi kita bicara lingkaran, memaksimalkan luasan. Kalau di tiga dimensi kita membicarakan tentang volume. Jadi ya memaksimalkan volume. Kemudian di matematis dan analisis fungsional juga prinsip isoperimetrik ini berkaitan erat dengan ketidaktaraan Sobolev dan analisis fungsional. Dan juga optimasi dalam geometri. Ya, ini panjang lah ini kalau dibahas dalam satu video. Kemudian selanjutnya yakni teknik dan desain. Di teknik dan desain, khususnya dalam teknik sipil dan arsitektur, ya, dua dua bidang yang sangat akur ya ini. Prinsip isoperimetrik digunakan untuk merancang struktur yang efisien. Nah, misalnya menara air. Nah, mungkin pemirsa pernah lihat ya, kenapa kok menara air atau mungkin tandon air yang di atas itu, kebanyakan itu bentuknya kalau nggak silinder, ya bola, gitu loh. Ya, balik lagi untuk memaksimalkan. Kemudian untuk silo, silo itu kayak tempat untuk penampungan padi gitu. Nah, itu juga untuk memaksimalkan volumenya. Kemudian meminimasi bahan untuk volume tertentu. Dan juga tidak lupa kalau di untuk mendesain atau struktur ya, desain struktur juga harus mempertimbangkan tentang tekanan atau energi di masing-masing permukaan. Atau mungkin ya contoh lain dari ini di jendela pesawat. Nah, pernah mungkin pemirsa juga pernah lihat kalau di jendela pesawat itu bentuknya sekarang kebanyakan lingkaran ya. Meskipun nggak lingkaran sempurna, mungkin agak oval atau gimana. Tapi kan lingkaran. Kalaupun kotak, ujung-ujungnya pasti melengkung. Kenapa kok seperti itu?
Ya, untuk meminimalisasi tekanan dan meratakan tekanan yang ada di jendela itu. Kalau misalnya pakai bentuk kotak, di sudut-sudutnya itu angin pasti akan menekan dengan kuat dan akan terjadi keretakan. Dan keretakan itu bukan hal yang main-main di dalam penerbangan. Karena dulu di tahun 1900-an banyak sekali pesawat itu yang tiba-tiba jatuh karena sayapnya patah. Nah, patahnya ini nggak karena ledakan, nggak karena apa, enggak. Karena retakan kecil yang akhirnya membesar. Yang akhirnya pada suatu waktu nanti akan ditemukan oleh Eyang Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie tentang crack progression theory atau tentang teori retakan di pesawat. Nah, ini juga dengan langsung kan bentuk tubuh pesawat itu juga dirancang silinder, ya kan? Kenapa kok nggak bulat ya? Kalau bulat kan ya gimana? Pesawatnya nggak bisa terbang gitu loh. Tapi tetap kenapa kok diambil silinder? Karena permukaan samping-sampingnya itu kan dia kan lengkung ya kan. Meskipun tidak lingkaran sempurna, tapi tetap dari permasalahan isoperimetrik ini juga diambil agar tekanan dari kanan kirinya itu juga rata. Karena kan pesawat kan maju ke satu arah ya kan. Kan nggak mungkin pesawat itu geraknya langsung ke samping gitu. Kalau berbelok mungkin, kalau langsung gerak geser ke kanan ke kiri kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian selain di pesawat, di kapal selam. Dulu waktu zaman Perang Dunia Satu atau sebelumnya itu ya waktu Perang Dunia Satu dalam pengembangan kapal selam awalnya itu bentuknya itu nggak bulat, nggak kayak sekarang. Bentuknya itu lebih ke oval, oval tapi berdiri gitu ya. Bentuknya oval. Dan permasalahannya, kapal selam itu tidak bisa menyelam sampai di kedalaman berapa ratus meter. Karena kalau dipaksakan akan terjadi keretakan. Setelah ditelusuri, ternyata masalahnya ya itu tadi. Ada bagian permukaan dari kapal selam yang mendapatkan tekanan sangat besar. Makanya retak. Nah, makanya sejak saat itu kapal selam dibuat bentuknya itu silinder. Mirip sama pesawat. Dan sekarang kapal selam bisa menyelam lebih dalam lagi. Oke, ini untuk ekonomi dan logistik. Digunakan untuk menentukan cara pengemasan, ya efisiennya. Ya ini tentang produk lah, desain produk ya kan. Bagaimana kemasannya itu. Kemudian astronomi dan kosmologi. Nah, kenapa kok bentuk planet atau bulan lah ya, bulan. Kalau saya bahas bumi nanti mungkin agak sensitif ya. Ya, sebagian besar orang menganggap bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya terlepas nanti dari bumi itu bentuknya ada yang bilang bentuknya donat lah, ada yang bilang bumi itu bentuknya segitiga, bentuknya apa lagi silinder, apa gimana ya terserah lah. Bentuknya dinosaurus itu kan persepsi orang masing-masing. Cuma sekarang kita lihat ke atas saja, kita lihat ke bulan. Nah kalau bulan kan bisa diamati ya kan. Kenapa bulan kok bentuknya itu bulat? Ya, balik lagi. Gaya gravitasi kan menarik menuju pusat massa. Nah, biar merata, ya pakai bentuk bulat. Karena kalau bentuk kotak, nanti ada yang jaraknya sangat jauh dari pusat gravitasi. Ada yang jaraknya sangat dekat. Dan itu juga tidak akan efisien. Tidak akan efisien untuk eh, kesetimbangan gravitasi. Dan nantinya juga akan kolaps. Kalau misalnya kita memaksakan bentuk dari suatu planet itu datar atau segitiga atau bentuk donat, ujung-ujungnya juga akan kolaps gitu loh. Meskipun bumi tidak bulat sempurna, kalau kita melihat dari struktur geologinya ya, misalnya kita menghilangkan semua air di bumi, tidak bulat sempurna, tapi juga bentuknya itu mendekati bulat gitu loh. Meskipun tidak sempurna ya, di sini saya nggak bilang bulat itu harus bulat sempurna gitu, harus perfect gitu, enggak. Kalau misalnya kan kita hanya melihat dari struktur geologinya aja. Kemudian di cincin Saturnus ya mungkin ya. Nah, di cincin Saturnus itu kan juga dia melingkar kan.
dia melingkar. Nah, mungkin banyak yang tanya loh, tadi kan planet kok bulat lah, sekarang kok cincin Saturnus kok bisa melingkar lah. Melingkar kan datar gitu kan ya. Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Ya karena dia kan mengorbit dan orbit kan dia sistemnya sistem partikel gitu loh. Dia mengorbit pusat masanya itu. Kecuali kalau misalnya banyak banget gitu ya. Nah, itu ujung-ujungnya juga nanti bakal menuju lingkaran. Gitu. Dan cincin Saturnus juga nggak setipis itu gitu loh. Ya dia tipis karena dilihat dari jauh. Kalau misalnya kita lihat dari dekat, ya tebal juga cincinnya gitu loh. Nggak mungkin langsung dua dimensi dalam satu garis gitu ya, antri berurutan enggak gitu juga. Nah, ini untuk yang spesifik ya, untuk tangki minyak dan lain-lain. Nah, jadi isoperimetric problem itu prinsip dalam matematis yang bisa membantu kita dalam banyak hal, khususnya dalam desain, dalam memperhitungkan berbagai macam hal lah, untuk efisiensi dan juga dalam perhitungan fisis ya. Oke, lanjut. Buatkan saya 5 soal yang sangat sulit dari isoperimetric problem. Oke, nah ini. Nah, oke. Dari 5 soal yang telah kita minta tadi, kita akan minta GPT pilih satu kemudian selesaikan. Pilih satu soal secara random dan selesaikan dengan detail dan jelas. Oke, nah soal nomor satu yang diselesaikan. Ini random ya. Saya nggak nyuruh untuk pilih soal nomor satu gitu, enggak. Panjang sekali ya. Nah, oke, ini jawabannya. Ruang hiperbolik kuadrat. Nah, ini dimodelkan menggunakan model Poincare-Disch atau model setengah bidang atas ya. Jadi eh nggak harus satu bentuk itu ya. Kita ambil setengahnya aja untuk yaitu memudahkan kan. Dalam model Poincare-Disch, ruang hiperbolik itu dipresentasikan sebagai disk unit di bidang kompleks C. Metrik hiperbolik dalam model ini tuh diberikan seperti demikian. DS4 ya itu ya, di mana Z-nya itu ya Z-nya itu ya X plus Y, karena kan dia di bidang kompleks ya kan, ya pakai bilangan kompleks. Nah, parametrisasi dan metrik lingkaran hiperbolik ya, ini Z0 plus R E pangkat I0, ini kan juga Euler kan, kompleks, di bidang kompleks dia. R-nya itu jari-jari Euklidian dari lingkaran. Kemudian keliling lingkarannya itu karena dia hiperbolik, kita nggak bisa pakai sinus yang biasa, kita nggak bisa pakai sin R gitu, nggak bisa. Kita harus pakai sinus hiperbolik.
Kemudian untuk luas lingkarannya juga sama. Cos hiperbolik dari R-nya itu jari-jarinya ya. Radius hiperboliknya dikurang min 1. Kemudian kita hubungkan gitu ya, P. Nah, menghubungkan keliling P dan luas A. Mm. Sehingga P-nya, P-nya itu kan tadi kan, bentar, kita ke atas dikit. Nah. Nah ini, P kuadrat per 4 pi A lebih besar sama dengan 1. Hmm. Nah itu kan juga sama kan, lingkaran ini. 2 pi R. Kita lihat di bawah. Nah, 2 pi R-nya gimana? R-nya pakai sinus hiperbolik dari R. Kan? Nah, muncul P per 2 pi. Ya kan, sin hiperbolik R-nya itu P per 2 pi. Ya udah, substitusiin aja kalau udah. Tadi kan sin hiperboliknya kan dari P min 1 ya. Karena sin hiperbolik R, ya kan? Nah, kalau cos hiperbolik kita ingin cari R, ya berarti inverse-nya. Ya ada inverse dari sin hiperbolik untuk P per 2 pi. Nah, itu kan sama dengan R kan ini. Nah, kalau udah dapet, kita masukin. Kita ingat dari identitas di trigonometri yang hiperbolik, kalau cos hiperbolik dari sin hiperbolik inverse dari X itu sama dengan akar 1 plus X kuadrat. Nah, kalau sudah, untuk kita mencari A-nya ya tinggal dimasukin aja. Akar 1 plus, nah X-nya tadi kan pakai P per 2 pi ya. Ya udah P per 2 pi kuadrat. Terus dikurangi dengan 1. Nah, karena kuadrat ya udah kita kuadratkan aja jadi P kuadrat per 4 pi. Kemudian kita jadikan satu baris jadi 4 pi kuadrat plus P kuadrat per 4 pi. Kemudian 4 pi kuadrat yang kau ini bisa keluar akar jadi per 2 pi seper 2 pi ya. Kemudian kalau udah sama ya ini ya. Antara ini dengan ini. Ya sama. Kemudian nah ini min satunya kita kita naikkan ke atas ya. Jadi min 2 pi kan. Nah, 2 pi dengan 2 pi bisa dicoret. Tapi ada sisa 2. Oke. Nah, kesimpulannya ya ini. Kalau luasan A dari lingkaran hiperbolik dengan keliling P itu 2 kali akar 4 pi kuadrat plus P kuadrat min 2 pi. Nah, kelilingnya kan P, ya berarti ya ini plus P. Kalau misalnya kelilingnya diganti R atau diganti dengan apa misalnya A atau B, ya udah tinggal ganti P-nya aja. Kalau penurunannya ya ini. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari saya terkait dengan isu perimetric problem. Ya, masalah yang sangat menarik ya untuk dibahas tentang bagaimana cara kita bisa memaksimalkan ruang gitu loh. Bagaimana kita bisa memaksimalkan suatu ruang atau suatu luasan dari suatu kontur yang dibatasi dengan batas tertentu. Tuh. Dan juga secara tidak langsung juga kalau misalnya ditarik ke astronomi atau ke astrofisik, kalau misalnya kita lihat ya, ya ternyata kita tahu, oh kenapa kok bulan, asteroid, itu kebanyakan bentuknya meskipun tidak bulat sempurna, tapi kok dia bentuknya kayak ya kepalan batu gitu lah ya kan. Kenapa kok dia bentuknya itu ya mendekati bulat, 3 dimensi, nggak benar-benar datar atau flat banget gitu. Atau mungkin nggak bentuknya kayak segitiga atau bentuk donat, bentuk dinosaurus itu. Mungkin itu ya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sampai jumpa ya, di video saya selanjutnya. See you.